Oke, sebentar ya, aku coba share screen lewat tablet dulu. Layar aku udah kelihatan belum ya? Udah tanaman tan. Oke, sebentar ya. Oke, jadi buat asis kali ini aku tuh bakal ngebahas tentang soal-soal di diktat. Karena kebetulan buat matanya bio sama Tekom tuh lumayan beda materinya. Jadi aku bakal ngerujuk dari situ dulu. Cuma kalau misalnya ntar ada yang mau ditanyain, boleh dikabarin aja guys. Oke, jadi pertama soalnya tuh the continuous time signal Ft sama dengan E pangkat min 2 omega T, where omega is the real constant, is sampled when T lebih besar dari 0 at intervals T. Write down general term of the sequence of samples and calculate the Z transform of the sequence. Nah, jadi buat soal yang ini, kita tuh bakal ngerujuk ke tabel yang ini, guys. Jadi bakal digunain setelah kita ngejabarin yang soal ini. Jadi buat rumus Z transform itu sendiri, itu sebenarnya bisa kita dapat dari rumus umumnya itu ini. Wait. Ini kan iya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau misalnya Z transform ini sendiri, itu tuh fungsinya tuh buat ngubah yang namanya discrete signal. Jadi function. Nah, jadi function yang mau kita buat itu ini. Jadi ini tuh sama dengan x z. Nah, jadi ini itu tuh function yang mau kita cari, terus itu tuh didapetin dari si discrete signal ini. Nah, jadi kalau misalnya di kasus ini, discrete signalnya itu adalah si ini. Nah, jadi karena itu kita tuh bakal ngelihat, wait, aku buka cicit dulu. Oke, jadi, oke, ini udah benar. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus ini, yang mau kita ubah itu si FT ini. Nah, gimana sih caranya? Nah, jadi kalau misalnya kita tuh mau ngubah dari discrete signal itu, kita tuh nganggap T itu sama dengan uh, KT. Jadi ini tuh emang kayak
rumusnya. Jadi kalau misalnya ditanyain emang kayak gitu bentukannya. Jadi ntar FT sama dengan FKT sama dengan, nah tinggal masukin ke rumus yang ini yang udah diketahui di soal. Jadi sama dengan pangkat min 2 PKT itu. Nah, terus nanti ini itu bisa kita ubah atau kita jabarin jadi bentukannya gini kan. Nah, kenapa sih dibuat bentuknya kayak gini? Nah, ini tuh balik lagi nanti kita tuh bakal pakai yang tabel ini. Tabel ini. Nah, jadi gimana sih caranya kita pakai tabelnya? Jadi anggap si E pangkat min 2 WK ini sama dengan alfa. Jadi FT itu sama dengan alfa pangkat T. Nah, terus nanti dari sini kita tuh bisa ngelihat kayak kalau misalnya kita tuh mau nyari, sorry, dari sini kita tuh ntar bisa ngubah si bentuk FZ-nya. Jadi kan ini bentukan ini, sorry, XZ itu sama dengan eh pangkat alfa pangkat T Z pangkat min N. Nah, terus ntar ini tuh sama dengan kalau misalnya ditransformasiin, ntar ya guys. Ini tuh. Oke, jadi ini tuh kalau misalnya dimasukin ke dalam rumusnya, itu kan ntar bentukannya bakal jadi kayak gini. Nah, ini tuh ntar bisa diubah ke dalam bentuk, kalau misalnya dalam transformasi Z, dia tuh ntar pakai apa namanya, fungsi satuan atau fungsi step. Nah, jadi itu tuh ntar jadi bentukannya, sorry, alfa pangkat T. Atau mungkin ini lebih familiar sama K kali ya. Oh iya, anjir, ini. Sorry. Ini harus cek balik. Min 2 WT. K. Jadi ntar di sininya gini. Terus ntar di sininya itu bakal jadi UK. Gini. Nah, untuk rumus yang ini ntar aku jelasin setelah ini. Tapi intinya tuh ntar kalau misalnya bentukannya kayak gini tuh bakal begitu. Terus kita tuh bakal pakai rumus yang ada di sini. Jadi transformasi Z itu dia tuh sebenarnya kan bisa dijabar-jabarin. Cuman kalau misalnya di sini tuh ada carcepnya gitu. Jadi untuk yang hafalannya tuh ntar kalian bisa masukin ini kalau misalnya kalian pakai cheat sheet. Cuman kalau nggak bisa dihafal aja. Nah, intinya kita tuh ntar pakai yang ini. Jadi ntar kalau misalnya transformasi Z, dia tuh langsung bisa pakai Z per Z kurang A gitu. Nah, ini tuh bisa dicari manual juga. Cuman ntar aku jelasin habis ini, soalnya aku mau jelasin yang cara gampangnya dulu. Nah, setelah itu, kita tuh bisa langsung aja substitusiin, sorry, ini alfa ya, alfa. Nah, substitusiin aja si alfa sama yang nilai alfa yang udah kita ganti tadi, jadi si min 2WT. Jadi ini sama dengan Z per Z kurang pangkat min 2WT. Tuh, terus, ntar. Nah, jadi untuk kasus kayak gini, sebenarnya kita udah dapet nih nilai si FZ-nya atau nilai si transformasi Z-nya. Cuman kita kan juga di sini tuh disuruh nyari rate of convergence-nya. Nah, kalau misalnya mau nyari rate of convergence, intinya kalau misalnya dalam kasus ini kan kayak kalau misalnya konvergen itu kan artinya dia harus menuju kepada suatu titik. Jadi istilahnya si angka ini tuh nggak boleh sama dengan um, infinity atau nol. Jadi kalau misalnya kayak gitu, si angka bawahnya ini kan artinya pangkat min 2 WT itu, sorry.
si Z kurangi E pangkat min 2 WT itu tidak boleh sama dengan nol kan. Nah, kalau gitu artinya Z ini tidak boleh sama dengan E pangkat min 2 WT. Nah, selain itu, si FZ ini yang kita tahu itu kan T besar dari nol. Jadi dia juga tidak boleh negatif. Maka Z besar dari E pangkat... sorry. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, artinya si Z ini penting nggak boleh sama dengan E pangkat min 2 WT. Makanya kalau misalnya dicari RLC, sama dengan besar dari E pangkat min 2 WT. Kira-kira kalau cara gampangnya tuh kayak begini. Nah, kalau misalnya cara yang lebih dijabarinya supaya mungkin kita bisa lebih ngerti, itu kayak gini. Bentar ya. Oke, jadi terus lagi masih terus habis itu kita tinggal masukin ke rumus dan rumusnya itu adalah itu yang nah, jadi ini kan rumus umum. Nah, dia tuh bisa dijabarin lagi jadi gini. Sama dengan infinity n infinity alpha pangkat n u n. Nah, ini tuh kalau di biom tuh diajarinnya rumusnya yang ini, guys. Jadi, kalau misalnya udah kayak gini, um, XZ itu terus sama dengan, sorry. Nanti tuh penting, ini tuh tetap di, sorry. Ini, itu ntar masih sama, sama kayak sebelumnya, 2WT sama dengan alpha. Nah, jadi ntar di sini tinggal banget K U N kalikan Z pangkat N. Karena ini tuh unit function, jadi ini tuh bisa dihapus. Jadi ntar sisanya alpha pangkat N terus Z pangkat N. Terus ntar ini N sama dengan titik. Terus oh sorry, dia tuh bukan dihapus guys. Ya dia dihapus. Ini N sama dengan
Nah, terus ntar ini alpha pangkat N, Z pangkat N. Terus ntar dia sama dengan infinity. 0, A pangkat Z min 1 pangkat N. Itu. Nah, ini kalau misalnya kita jabarin, ini kan bisa sama dengan alpha, sorry, satu, terus alpha Z pangkat min 1, terus alpha Z pangkat min 1, pangkat 2 gitu. Nah, ini tuh artinya kalau misalnya dalam deret geometri, kan artinya ini dibagi ini, misalnya alpha Z pangkat min 1 kuadrat per alpha Z pangkat min 1, itu kan sama dengan alpha Z pangkat min 1. Artinya, kalau ini tuh suatu deret geometri, ini tuh rasionya sama dengan alpha Z pangkat min 1. Nah, kenapa sih kita harus tahu ini? Nah, jadi intinya kayak cara nyarinya itu tuh kita pakai rumus deret geometri. Nah, caranya itu tuh kita pakai SN. Jadi, misalnya kasusnya di sini, kalau misalnya masih pada ingat rumusnya SN di geometri itu kan apa? Nilai paling pertama. Jadi A atau jangan A deh. Saya kayak B per terus satu kurangi rasio. Nah, cuman syaratnya rasionya itu harus kecil dari satu kalau pakai rumus ini. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin ke rumus yang ini, itu bisa dapat Sn sama dengan satu per satu kurangi alpha Z min satu. Terus habis itu, udah. Harusnya ini tuh bakal sama sama sebelumnya. Ya, ini penting ntar kalau misalnya kita jabarin. Coba ya dijabarin. Satu per satu kurangi alpha per Z. Berarti ini satu per eh Z kurang alpha per Z. Terus ntar sama dengan Z per Z kurangi alpha. Sama kan? Nah, saya sama gitu. Nah, cuman kalau misalnya di sini, itu tuh kita nggak pakai tabel yang ini. Jadi kita tuh langsung nyari dari kayak begini. Nah, ini tuh rumus yang dipakai. Sebenarnya rumusnya ini sama rumus yang ini tuh sama. Cuman kalau misalnya di PPT-nya Biom, dia tuh ada penjabarannya lagi buat nyampe ke sini gitu. Terus habis itu overall kayak gitu sih guys buat nyarinya. Nah, kalau misalnya dikasih nih nyari rate of convergence-nya lumayan mirip. Cuman menurut aku lebih gampang dipahami karena kita tuh jadi ntar make si konsep um, R kecil dari satu ini. Nah, karena kita tuh tadi sebelumnya make penjumlahan, penjumlahan geometri, makanya kita tuh kan harus ngikutin si persyaratan R kecil dari satu. Nah, kalau misalnya kita masukin R itu kan sama dengan alpha Z min satu. Nah, kalau misalnya ini kecil dari satu, berarti kan alpha per Z kecil dari satu. Artinya si alpha, no. Artinya Z itu harus kecil dari alpha. Iya nggak sih? Iya, harusnya sih gitu. Nggak ada yang besar. Sorry, sorry. Soalnya dia di bawah. Nah, gitu. Karena kita ngikutin konsep pakai si R kecil dari satu buat dari rumus geometrinya. Intinya tuh ini lebih gampang dimengerti sih menurut aku dibandingkan ini. Soalnya kalau ini tuh dia kayak lebih mengandalkan tabel, terus kalau misalnya kalian misalnya susah baca tabelnya agak susah. Nah, kalau ini tuh lebih bisa dilogikain, soalnya dia ntar pakai rumus geometri. Ini gitu untuk dua rumusnya. Mungkin kalau misalnya agak kurang jelas, aku bisa juga ntar share PPT yang punyanya Biom, karena menurut aku tuh lumayan oke buat dipelajarin. Gitu guys, ada yang mau ditanya nggak buat nomor satu? Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut ke nomor 2. Sebentar. Ups.
Oke. Jadi buat nomor dua, kita tuh bakal ngebahas topiknya inverse Z transform. Jadi kalau yang sebelumnya tuh Z transform, ini sekarang inverse Z transform. Nah, intinya dia tuh kalau yang sebelumnya tuh ngubah dari discrete function ke Z function, ini tuh dari Z function tuh dibalikin lagi ke discrete function. Nah, caranya adalah dengan melakukan kalau di diktat itu, oke. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya ada hafalannya juga, ada tabelnya. Bentar, coba aku cari dulu ya. Tabel fullnya itu, hmm, oh ini. Jadi agak loading. Jadi ntar aku kirimin ntaran aja ya. Jadi kalau misalnya sesuai diktat, diktat tuh udah ngasih kayak apa kayak template buat Z transform untuk yang digunain di soal ini. Jadi intinya kalau misalnya di sini tuh yang bakal kepake itu adalah Z min satu untuk Z min sama dengan uh, kurangnya nol. Nah, terus Z min satu Z per Z dengan K U K terus Z min satu per Z kurang A dengan K kurang satu U K plus. Nah, ini terus hasilnya adalah uh, K kurangi N0 terus sini pangkat K U K terus satu lagi itu A U K gitu. Nah, jadi ini tuh kayak sebagian yang dari sebenarnya tuh banyak banget bentuk Z transform yang inverse. Tabelnya tuh ada sebenarnya, mungkin bisa dicari juga di Google atau mungkin ntar disediain pas quiz atau pas ujiannya. Itu tergantung dosen. Cuman aku saranin buat kalian kalau misalnya dikasih cheat sheet itu ditulis juga buat tabelnya. Intinya kalau misalnya untuk soal yang ini, tiga ini yang nanti bakal kepake. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah dapet tabelnya atau misalnya udah tahu Z transformnya tanpa harus kayak terlalu mikirin gimana cara ngerubahnya, itu tuh kita tinggal kayak nyesuaiin atau kayak mengubah si bentukan YZ-nya, mengubah bentukan YZ-nya jadi sesuatu yang bisa disesuaikan ke dalam bentuk ini. Nah, gimana caranya? Itu yang bakal kita bahas, guys. Jadi yang pertama, kita anggap YZ itu sama dengan yang pertama. Itu tuh 3Z plus Z pangkat 2 plus 5Z pangkat 5. Ya kan? Nah, ini dibagi sama Z pangkat 5. Nah, ini kita jabarin dulu atau kita bagi dulu. Jadinya hasilnya tuh 3 Z pangkat min 4 terus tambah Z pangkat min 3 plus
5Z pangkat nol. Nah, ini sama dengan 5 plus 3Z pangkat, sorry, Z pangkat min 3 plus 3Z pangkat min 4. Gitu. Nah, jadi kan kita udah dapet nih bentukannya 5 Z pangkat min 3 Z pangkat min 4. Nah, kita tuh bisa sesuaiin sama transformasi yang paling pertama, yang AZ pangkat min N0. Nah, ini tuh bisa kita ubah jadi A Z pangkat min N0. Nah, kalau misalnya kayak gini, artinya kita bakal pangkat min 1, 5, terus tambah Z pangkat min 1, Z pangkat min 3, terus tambah 3, Z pangkat min 1, 3 Z pangkat min 4. Tuh, ini tuh sama dengan, sesuaiin sama yang di awal, ini tuh sama dengan A, K kurangi N0. Tuh. Terus, ntar kita tinggal jabarin satu-satu. Nah, ini biar gampang kita coba pecahin satu-satu ya angkanya. Pertama, Z pangkat min 1, 5. Ini tuh kan sama dengan, ini kan sama dengan si 5, sorry. Si 5 ini kan sama dengan 5 Z pangkat 0. Jadi kalau misalnya Z pangkat min 1, 5 Z pangkat 0, ini itu adalah A, ini tuh sama dengan N0. Jadi kita bisa ngubah dia jadinya sama dengan 5 K kurangi 0 sama dengan 5 gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita ada mana nih? Z pangkat min 1, 1 kalikan Z pangkat min 3. Nah, jadi di kasus ini tuh A, ini tuh N0. Nah, karena itu kita bisa ubah dia jadinya 5 persis 5 5 kalikan delta, sorry, A-nya bukan 5 ya guys, 1 1 K terus plus 3, sorry, min 3, terus ini sama 3 aja. Terus yang ketiga itu dia ada Z min 1, terus dia tuh angkanya adalah 3 Z pangkat min 4, 3 Z pangkat min 4 gitu. Nah, ini tuh sama dengan 3 delta K min 4. Karena ini A, ini N0. Nah, jadi kita udah dapat nih 3. Nah, baru setelah ini kita tinggal masukin. Jadi kayak full circle gitu. Y, K sama dengan 5 K plus K kurang 3 plus 3 K kurang 4. Itu. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, oke. Nah, untuk yang kedua itu yang ini. Gimana caranya anggap YZ sama dengan
Z kurang 3 per Z kuadrat kurang 3Z plus 2. Nah, kalau misalnya kayak gini, ntar ya guys. Sorry. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini, itu kita tuh bisa pakai, jadi itu namanya di pecahannya tuh di dekomposisi supaya kita tuh bisa dapat kayak bentukan perkalian gitu. Nah, gimana sih caranya? Jadi pertama yang bawahnya dulu ini kita lihat terus kita pecah. Nah, ini tuh kita bisa pakai faktorisasi terserah. Penting intinya tuh ini kalau misalnya dipecah itu jadinya Z kurang satu, Z kurang dua. Nah, ini bakal kita ubah Z kurang tiga per Z kurang satu, Z kurang tuh. Nah, ini itu bisa kita ubah jadi gini, A per Z kurang satu plus B per Z kurang dua. Tuh. Nah, baru ini itu bisa kita ubah lagi jadi Z kurang 3 sama dengan sorry. Nah, ini itu bisa kita ubah lagi jadi ini Z kurang satu, Z kurang 2 sama dengan Z kurang 2 plus B Z kurang satu per Z kurang satu Z kurang dua. Nah, ini kan udah sama nih. Ini bisa kita coret. Jadi ntar sisa Z kurang 3 sama dengan Z kurang 2 plus B Z kurang satu. Gini. Nah, udah kayak gini, kita tuh bisa eh, kira-kirain. Jadi untuk kalau misalnya Z sama dengan satu atau misalnya Z sama dengan dua, itu berapa untuk dapetin nilai A sama B. Nah, jadi kita ngikutin aja yang udah ada di diktat. Kalau misalnya Z sama dengan satu, dia satu kurang tiga dengan A satu kurang dua plus B nol. Ini berarti min A sama dengan dua. Ini. Terus kalau misalnya Z sama dengan dua, Z sama dengan dua, dia dua kurang tiga sama dengan A kali nol plus B dua kurang satu. Jadi min satu sama dengan dua. Gini. Nah, terus kan kita udah dapat nilai A sama nilai B. Kita tinggal masukin aja ke dalam bentuk si yang ini. Sini. Hapus yang ini. Nah, tinggal 2 per Z kurang satu plus min satu per Z kurang dua. Gitu. Terus, nah, kita kan udah dapat nih bentukannya kayak begini. Nah, kita tuh sekarang bisa make yang ada di tabel atau yang udah ada di sini. Ini. Sorry. Yang Z kurang nih, ini nih. Saya bisa pakai yang ini. Nah, kan udah sama nih bentukannya A gitu. Nah, kita tulis ulang aja di sini. Z min satu kurangi terus sama dengan satu kurang. Nah, berarti kita bakal ubahnya jadi ini satu, ini satu. Dua kurangi Z kurang satu, artinya A sama dengan dua, A sama dengan makanya dia jadinya dua kalikan min satu K kurang satu, K kurang satu.
sorry, namanya namanya jadinya 2 UK kurang satu. Tuh. Nah, terus yang kedua, 1 per Z, 1 per Z kurang 2. Di sini tuh A sama dengan 1 dengan 2. Ini ya di sini 1 2 K kurang 1, U K kurang 1. Ini ini ya 2 kurang 1 U. Itu. Nah, makanya nanti dia bentukannya tuh bisa gini. YK sama dengan 2 UK kurang 1 kurangi 2 pangkat K kurang 1 UK kurang 1. Tuh. Nah, ini tuh bisa kita jabarin jadinya 2 kurangi 2 K kurang 1. Sorry, biar lebih jelas. Ini UK kurang 1. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya udah. Nah, kalau misalnya diktat tuh ada metode yang kedua. Tapi, sebentar ya. Hmm. Oke. Ini gitu sih, guys. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu. Nah, di diktat tuh ada cara kedua. Cuman jujur aku kurang nangkep cara keduanya tuh gimana. Tapi intinya begitu, guys. Buat nyari si YK-nya. Intinya kalau misalnya buat transformasi zat tuh kebanyakan pakai tabel sih, guys. Jadi ntar tolong dibaca aja. Kalau misalnya nggak boleh pakai cicit, dihafal. Kalau pakai dicatat. Itu. Next, itu soal nomor 3. Aku kasih waktu sampai 2128. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung disampaikan aja, guys. Thank you.
Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut aja ya guys. Jadi untuk soal nomor 3, itu kita dikasih diagram. Um, jadi mungkin kita try to understand each block dulu aja kali ya. Jadi D, D itu artinya, wait, oh my god, ini itu artinya delay. Jadi intinya um, dia tuh ada pergeseran di nilai K-nya. Jadi kalau misalnya di sinus tuh bilangnya apa ya? Kalau nggak salah pergeseran, I think. Nah, intinya tuh dia nilai K-nya tuh bakal ditambah atau dikurang. Nah, kalau misalnya delay kan artinya dia mundur ya, artinya dia dikurangin. Terus, oke. Terus di sini tuh kita juga ada input sama kita juga ada output. Nah, intinya XK ini itu input. Ini tuh output. Nah, setelah kita udah ngerti itu, kita bisa langsung masuk aja ke perhitungan. Nah, jadi, wait, sorry guys. Jadi, oke. Nah, di sini tuh kita ada dua delay kan. Jadi, anggapannya tiap kali delay, nilai K itu dikurang satu. Jadi, karena yang masuk ke sini tuh input, jadi ntar delay di sini itu adalah, wait, first delay, itu nilainya X K kurang satu. Nah, second delay, 9 X K kurang 2. Nah, gitu. Jadi intinya tuh dia kayak bertambah gitu guys setiap kali ada delay. Nah, lanjut. Kita tuh bakal ngeliat atau analisis dari panah-panahnya si diagram ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia tuh kayak ada di satu titik ini, titik yang ini, titik yang ini, dia nah kayak menerima input dari dua arah. Nah, di sini tuh dia dapat dari, sorry, bentar ya. Hmm, wait. Nah, dia tuh dapat input dari sini, yang ini, sama yang ini. Nah, artinya dia dapat nih kalau misalnya kita tarik garis, dia dapat dari em, X K kurang satu. Jadi itu dapat dua. Yang pertama X K kurang satu. Bentar. Bentar ya guys. Oke, sorry. Nah, lanjut ya.
Nah, jadi, sorry. Jadi guys, yang masuk ke dalam delay itu ini tuh kayak anggapan atau kayak gambaran aja sistem delay itu gimana. But it's not how it actually works di diagramnya ini. Jadi kalau misalnya kita perhatiin, yang masuk ke dalam delay itu tuh bukan input, tapi kayak hasil dari adder di sini. Hasil dari si si ini. Nah, jadi pas dia masuk ke dalam sini, dia tuh bentukannya bukan XK. Cuman kita tuh bisa XK. Nah, cuman kita tuh bisa ubah misalnya anggaplah di sini tuh sinyalnya AK ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini berarti ntar masuk ke sini tuh A ke kurang satu. Terus keluar dari delay ini tuh juga A ke kurang dua. Nah, itu. Nah, jadi untuk yang sinyal satu, ini kita anggap ini satu, ini dua ya guys. Nah, yang satu itu kita tuh bisa gambarin dia as sinyal yang berasal dari AK kurang satu, AK kurang satu, terus di scale by 1/4. Nah, ini tuh di scale maksudnya. Ini di scale. Scale by scale satu scale scale 1/4. Nah, terus dia di subtract. Terus dia di subtract. Nah, kalau misalnya yang dua, dia tuh kalau misalnya kita lihat, dia tuh AK kurang dua yang tadi. Terus dia itu di low. Uh, Oke. Nanti ntar di scale. Scale-nya 1/5. Terus dia di add. Nah, untuk subtract sama add-nya bisa dilihat di sini ya guys ya, negatif dan positif. Oke. Nah, terus kita sekarang tinggal apa kayak menggambarkan ini dalam bentuk matematikanya. Nah, ini itu tuh kita bisa ubah ke dalam bentuk matematis. Notasi matematis. Yang satu itu kita bisa lihat dia dalam bentuk seper wait, mulai dari yang ini dulu deh. Oke. Jadi kalau yang sinyal pertama itu kita bisa notasiin as seperempat, sorry, oh, minus seperempat K kurang satu. Terus yang kedua itu kita bisa notasiin as 1/5 K kurang dua. Terus Upsis. Terus bentar ya guys.
Nah, oke. Jadi di sini kita kan udah dapetin notasi matematis buat yang ini, yang dua sama yang satu. Nah, sekarang kita harus juga lihat sumbernya. Jadi sebenarnya si eh YK ini, sorry, YK. Oke. Hmm, oke. Jadi buat notasi matematis yang ini kan kita udah dapat. Nah, sekarang tuh kita bakal bagi ini ke dalam eh, dua bentuk. Yang pertama tuh output equation, yang kedua tuh other equation. Jadi harusnya tuh dia ada yang kedua. Hmm, oke, jadi lanjut. Ya, kalau misalnya yang output equation itu, nah, jadi itu kita bakal ngubah yang ini jadi YK sama dengan YK sama dengan yang dari output ini. Ya, aku pulang dulu. Oke, sebentar ya. Maaf banget. Sebentar.
Oke, lanjut. Nah, ini gue deh. Jadi intinya, kalau misalnya di dalam blok yang ada ini, kita tuh bakal pakai rumusnya X K K kurangi 1/4 A K kurang 1 plus 1/5 A K kurang 2. Oke, terus kita tinggal nyari persamaan atau kayak hubungan antara YK sama XK buat nyari discrete time system. Oke, persamaannya itu bisa kita cari dengan melakukan em, kalau yang sesuai diktat tuh dia pakai sama itu. Cuman aku jelasinnya pakai yang dari pengertiannya aku aja ya. Oke, kalau misalnya sesuai diktat tuh dia sampai sini, baru ntar dia dijabarin jadi bentukan Y. Coba pakai cara itu deh. Oke. Nah, kalau misalnya di situ WK itu yang hmm, oke. Kayaknya kita jangan pakai cara ini dan pakai cara sebelumnya saja ya, teman-teman. Caranya dibagi jadi output equation sama other equation. Nah, sebenarnya keduanya ini apa sih, guys? Jadi, kalau misalnya di sini, um, output equation itu intinya kayak, jadi kan kalau misalnya output itu kan terpengaruh sama ini kan. Jadi, dia tuh kayak mencoba ngasih-ngasihin hasil output based on hasil sih. Nanti ntar kayaknya kalau misalnya udah dihitungannya bisa dimengerti deh. Ini output equationnya tuh YK sama dengan hmm, nih 1/5 A kalau kita terus sini ada itu adalah AK hmm, eh, 1/4 A kurang 1. Terus oke. Terus nanti ini. Nah, jadi kan nanti setelah adder
dia tuh bakal di delay lagi kan hasilnya. Jadi ntar istilahnya tuh di sini angka itu tuh masuk ke dalam sini, masuk terus masuk lagi. Nah, karena itu dia di delay, delay twice. Terus nanti dia hasilnya jadinya K kurang 2 sama dengan, sorry, di sini aja. K kurang 2 sama dengan X K kurang 2 kurangi seperempat A K kurang 3. Terus, nah ini tuh ntar bakal dimasukin ke dalam sini. Ini. Jadi, ntar eh, jika dengan seperlima X K kurang 2 kurangi seperempat A K kurang 3. Itu. Terus, nah kita udah dapat ini. Sekarang tuh kita yang agak sulit tuh kan angka ini. Nah ini tuh ntar bisa disubstitusiin. Jadinya ya, X kurang 2. Iya. Seperempat kurang 3. Terus ini. Nah, terus. Wait. Kita tuh harus tahu juga bahwa ntar kan masuk ke dalam sini. Bentar. Apa kurang 3. Kurang 2. Terus ya, itu sama dengan. Oh iya deh, bener. Nah, ini kan kalau misalnya kita jabarin, ya kita bisa dapat 5 YK sama dengan sama dengan A K kurang 2. Maka 5 YK kurang 1 sama dengan A K kurang 3. Itu. Nah, pakai yang ini, kita bakal bisa balik masukin ke dalam sini. Jadi ntar kita tuh ngubah yang sini. Jadi kan sebenarnya tujuan kita tuh udah dapat dari kayak um, output equation, other equation semua-semuanya itu tuh kita tuh buat nyari kayak hubungan antara XK sama YK. Nah, caranya tuh ya udah kalau misalnya di kasus ini kita ngubah dari sini ke dalam bentuk Y. Maka nanti bentukannya adalah YK seperlima XK kurang 2 kurang seperempat. Terus ini tuh jadinya 5 Y kurang 1. Itu. Terus, bentar, selesai. Hmm, Oke.
Nah, terus, dapat nih, per 5. Aku diktat gitu ya, guys. Iya kan? Jika sama dengan min 14, 5, seperempat, dadadadadadada. Oke, terus ntar ini tinggal masukin ke dalam. mm, Jadi ntar seperlima X kurang 2 kurangi coret jadi seperempat Y kurang 1. Ini, hmm, kalau aku dapatnya segini. Cuma kalau misalnya diktat itu dia dapatnya ada X. Jadi di belakangnya tuh ada tambahan gini, X kurang 2. Cuman aku masih kurang nangkep cara yang didiktatnya gimana ngerjainnya. Jadi mungkin untuk yang nomor 3 aku update lagi aja ya guys kalau misalnya ntar ada kesalahan di cara aku ngitung. Soalnya kalau dari yang cara ini dapatnya segini. Tadang. Nah, ntar aku kasih ke Ivan aja kalau misalnya aku nemu jawaban yang berbeda. Mungkin karena keterbatasan waktu aku coba ngerjain nomor 4 dulu aja kali ya. Nah, em, buat nomor 4 itu tuh dia masih nyambung sama yang nomor 3. Nah, buat nomor 4 ini panjang banget. Jadi mungkin aku ngebahasnya langsung dari diktat aja kali ya. Wait, sebentar. Hmm, Oke, sebentar. Oopsies. Oke, jadi kalau misalnya di sini dia tuh make caranya yang gitu nih. Nah, dia tuh pakai rumus akhir yang di nomor 3. Jadi mungkin kita coba pakai yang itu buat di sini. Bentar ya. Mana ya nomor 3-nya? Nomor 4-nya. 3. Ini 4. Oke. Jadi kalau yang nomor 4 ini, jujur di Biom tuh sama sekali gak belajar ini. Jadi aku ngelihat dari yang diktat sama ngelihat dari Google juga kira-kira cara pengerjaannya gimana. Nah, intinya kita tuh masih pakai rumus yang ini. Sistemnya tuh masih pakai sistem yang tadi. Cuman anggapannya XK-nya itu yang sinyal input itu merupakan unit step function atau UK yang nilainya itu 1. Nah, kalau misalnya kayak gitu, dia nanya nih kayak, kalau misalnya dalam kondisi begitu, kira-kira outputnya gimana? Nah, em, oke. Jadi kalau di sini, kita pakai rumus yang tadi udah dapetin di sini. Kan sama ya.
Nah, itu. Terus itu pakai beberapa bentuk sifat dari transformasi Z. Nah, sifat-sifat transformasi Z ini juga balik lagi, itu ada beberapa guys. Jadi tolong dicatatnya tuh dicatat aja. Ntar kalau misalnya aku tuh dari Biom tuh ada dapat juga beberapa dari dosen. Jadi ntar aku coba share juga lewat Ivan maybe. Terus di sini tapi yang digunakan dalam soal ini itu ada beberapa, ada tiga. Nah, jadi pertama itu yang sifatnya ini sifat transformasi zat ya. Ya. Nah, terus habis itu ini sama fungsi transfer hazard gitu. Sebentar ya, guys. Ya kah? Hmm. Oke, maybe kita bahas ininya dulu deh. Jadi intinya guys, kalau misalnya em, nilai dari step function itu sendiri, oke, nilai step function itu sendiri, itu gini. Jadi kalau misalnya x k itu bakal nilai nol buat k kecil dari nol, terus satu buat k besar sama dengan nol. Nah, dengan itu kita kan mau nyari nilai YK. Berarti ini kita tuh bakal asumsi nilai di awal atau initial rest-nya itu sama dengan nol. Kayaknya di sini ada disebutin juga deh. Gimana nih? Kita tuh bakal asumsi kalau misalnya di awal si fungsinya itu dalam keadaan diam. Kenapa? Untuk memudahkan proses perhitungan, guys. Jadi kalau misalnya initial rest, YK sama dengan nol, K kecil dari nol. Nih, sesuai kan sama ini. Nah, dia juga bakal bilang kalau misalnya, sorry, hmm, sebentar. Terus nanti setelah udah gitu, dia bakal pakai, oh, hmm,
Sejujurnya, kalau pakai cara diktatnya aku kurang ngerti ya guys. Cuman kalau misalnya dari tangkapnya aku, gini caranya. Oke. Jadi, dari mana ya? Dari, oke. Jadi pertama, ini kan kita fungsinya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk fungsi diskrit. Ya, diskrit. Nah, diskrit nggak sih ini? Diskrit kan? Iya kan? Iya. Iya. Iya, jadi itu dalam bentuk diskrit. Nah, jadi kita tuh sekarang harus ubah dulu ke dalam bentuk Z-transform buat bisa kayak di otak-atik kita loh, buat bisa kita kayak ngelihat gimana sih cara perubahan-perubahan. Penting dia tuh kalau misalnya mau diubah harus diubah dulu ke Z-transform. Tahu tahu gitu. Nah, jadi gimana sih caranya? Ya tuh bakal pakai sifat-sifat dari Z. Di sini tulis nggak ya? Oke, enggak. Jadi karena dia tuh bentukannya kayak begini, atau misalnya dia tuh bentukannya kan Y, K, kurang N. Y, K, kurang. Nah, ini tuh ada eh, template transformasi Z-nya. Apa sih template-nya? Jadi, Z, sorry, Y, K, kurang N, itu sama dengan Z pangkat N, Y, Z. Terus kalau misalnya ini Z, X, K, kurang N, dengan Z pangkat N, X, Z. Gitu. Nah, terus ini ada di sini enggak ya? Hmm, enggak ada ya? Enggak ada. Kayaknya ada tahu satu lagi. Cuma intinya gitu untuk transformasi zatnya. Terus, ntar setelah itu ya tinggal transformasi aja yang ada di sini. Jadi, hold on. Maka dapat didapatkan bahwa ini YZ itu sama dengan min seperempat. Ini dioper ke sana ya. Jadi YZ-nya sama dengan min seperempat eh, Z pangkat min satu YZ kurangi ditambah seperlima Kak. Z min 2 YZ ditambah Z min 2 XZ. Nah, udah gitu, ini kita harus nyari nilainya YZ. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini kayak tinggal kayak digabungin aja semua YZ YZ-nya. Jadi ntar ini min seperempat Z pangkat min satu tambah seperlima Z pangkat min 2 YZ itu dikurangi ya. Sorry. Ini jadinya gini saja. Eh, YZ kurang sama dengan X. Z min 2 X. Z. Itu. Terus ntar ini tinggal YZ sama dengan eh sorry. 1 tambah 4 Z pangkat 1 Z pangkat min 2 sama dengan Z min 2 X Z gitu. Terus ntar YZ nya sama dengan Z min 2 X
Z per 1 plus 1/4 Z min 1 kurang 1/5 Z min 2 gitu. Terus kita tinggal, nah jadi kita bisa ngerujuk ke sini guys. Eh, jangan kejauhan. Nah, kalau ketika XK sama dengan UK, wait, where is it? Nah, ketika fungsinya sama dengan step function, transformasi Z-nya adalah Z per Z kurang 1. Jadi kita bisa pakai itu di sini. Taruh di sini aja deh, maaf kalau agak berantakan ya. Kalau X K sama UK, nah jadinya XZ dengan 1/, jadi 1/1 kurang Z min 1. Jadi ntar kalau jabarin tuh bakal sama-sama yang aku tunjukin tadi di awal. Cuman intinya ntar dia bentukannya bakal kayak gitu. Makanya, nah karena itu kita langsung bisa masukin ke dalam sini. Ini bisa masukin ke dalam sini. Nah caranya jadinya ntar, aku langsung masukin hasil akhir aja ya guys. Karena waktunya sudah sedikit. Intinya ntar dia YZ sama dengan Z pangkat min 2 per 1 per Z. Itu berikan 1 plus 1/4 Z min 1 plus 1/5 Z min 2 gitu. Nah, terus ntar ini tinggal kita, nah ini ntar tinggal kita rapihin. Ini tuh bisa ditaruh ke bawah. Jadi ntar ini tuh hasil akhirnya yang udah rapinya tuh adalah YZ dengan 1 per Z pangkat 2 kali Z, terus Z pangkat 2 tambah 1/Z kurangi 1/5. Terus habis itu nanti ini tinggal di inverse. Nah, ini inverse-nya bisa. Nah, jadi sebenarnya ini udah dapat kan, udah dapat hasil akhir ya Z. Tinggal kita nyari YK. Nah, nyari YK, kita tinggal inverse. Nah, gimana cara inverse-nya? Ini tuh tinggal dilakuin dekomposisi. Baru ntar habis itu ini kita bakal ubah ke dalam bentuk apa namanya? Pakai template transformasi inverse ini, terus nanti kita bisa dapat hasilnya. Cuman karena keterbatasan waktu kayaknya untuk bagian ini ya agak susah ya guys, agak lama juga soalnya agak panjang. Ntar aku kirimin aja pengerjaan aku yang udah lengkapnya ke Ivan maybe supaya kayak yang lainnya bisa baca juga. Itu sih intinya guys. Kayaknya kalau yang di diktat tuh dia lebih kompleks. Cuman kalau misalnya yang dari aku kerjain kayak gini aja udah sesuai sih harusnya. Atau kalau mungkin di kaliannya ada rumus lain atau misalnya ada rumus dari dosennya, kayaknya mending pakai yang itu. Cuman kalau misalnya di biom diajarinnya kayak begini guys. Jadi ntar tinggal YZ di komposisi, baru ntar sesuaiin aja sama template yang ada untuk kayak inverse tabel-tabel. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain gak guys? Aku tunggu sampai 22:18 ya. Kalau misalnya nggak ada, kayaknya itu aja. Ditunggu.
Oke, karena nggak ada yang nanya, mungkin sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada yang nggak jelas atau pengen ditanya itu boleh banget tanya aku atau tanya yang lain juga nggak apa-apa dari Akpro. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak udah pada datang. Semoga membantu. Terus ntar aku share yang udah selesainya atau yang udah selesai aku kerjain soal-soalnya ke Ivan probably supaya mungkin bisa di-share ke kalian kalau misalnya kalian mau baca-baca. Terus jangan lupa isi absennya ya guys. Terima kasih.